Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 525 chapter 525 Tang Wulin menerima tantangannya. Zhen Hua sedikit mengernyit. Asosiasi adalah tempat di mana pandai besi bertukar pengalaman. Tentu saja, kita bisa melakukan pertandingan persahabatan. Namun, Anda datang ke sini dengan kemeriahan yang luar biasa. Tuan yang terhormat, tidak baik jika kita mengganggu yang lain di sini. Orang tua itu berbicara dengan suara yang dalam. Aku hanya ingin melihat apakah asosiasi pandai besi hanya mencari ketenaran dan pujian. Mengapa? Sebagai Zhen Hua sang pengrajin ilahi, apakah Anda takut? Ketika dia mengatakan ini, dia menyebabkan keributan di sekitarnya dengan beberapa bahkan mengutuknya. Zhen Hua sangat dihormati di asosiasi pandai besi. Zhen Hua mengangkat tangan, dan lobi langsung menjadi sunyi. Bagaimana Anda ingin berkompetisi, Pak? Ini adalah markas asosiasi pandai besi, jadi Zhen Hua tidak punya pilihan saat dia ditantang. Jika dia menolak tantangan itu, nama seluruh asosiasi pandai besi akan menjadi kotor. Terlepas dari hasilnya, dia harus menerima tantangan itu. Masalah lain menjadi yang kedua. Orang tua itu menunjuk gadis remaja di sampingnya dan berkata, ini adalah muridku Lin Yuhan. Kami akan memiliki kompetisi yang adil untuk menempa 1 lawan 1. Selama ada pandai besi di bawah usia 20 tahun yang bisa mengalahkannya, itu akan menjadi kerugian kita. Jika kita kalah, kita akan bergabung dengan asosiasi pandai besi. Zhen Hua tersenyum. Apa yang terjadi jika Anda menang? Apa yang terjadi saat Anda kalah? Orang tua itu menjawab dengan nada dalam, jika kita menang, kita tidak memiliki keinginan lain selain dari Presiden Zhen Hua yang mengaku kalah. Jika kami kalah, kami akan bergabung dengan asosiasi pandai besi dan mengikuti perintah Anda. Ini sepertinya persaingan yang adil. Jika kalah, mereka akan menyerahkan diri. Jika mereka menang, mereka hanya menginginkan pengakuan kekalahan Zhen Hua. Namun, orang tua itu licik. Apa yang dia maksud dengan mengikuti perintah? Kedengarannya sangat kabur dan sulit untuk didefinisikan. Juga, dia membuat pengakuan Zhen Hua tentang kekalahan terdengar ringan, tetapi sebagai pengrajin ilahi dari generasi ini, sebagai pandai besi terbaik di bawah langit, dan sebagai presiden asosiasi pandai besi, pengakuan kekalahannya akan menandakan pengakuan oleh seluruh asosiasi pandai besi. Demikian juga. Ini pasti akan menjadi pukulan hebat bagi martabat asosiasi pandai besi. Ini tidak adil. Ini tidak adil. Pikiran yang lebih cerah di antara kerumunan memahami niat orang tua itu dan meneriakkan ketidakpuasan mereka. Semua orang, harap tenang, Zhen Hua menjawab dengan tenang dan lobi besar menjadi sunyi dalam sekejap. Oke, saya terima. Jika Anda kalah, Tuan, saya tidak akan membutuhkan Anda untuk mengikuti perintah saya. Kami akan terus belajar satu sama lain di masa depan. Semua pandai besi adalah kerabat karena dunia tempat tidak terkait dengan hal lain. Selama semua orang bekerja keras untuk mencapai puncak dunia tempaan, segala sesuatu yang lain tidak signifikan. Zhen Hua telah bermurah hati dalam pidatonya, tetapi ekspresi Changgong Yan sedikit berubah. Tatapan dalam yang dia miliki yang terkunci ke Zhen Hua berkedip. Siapkan 2 meja tempa, Zhen Hua memerintahkan para pekerjanya. Ya, Tuan Presiden. Mempersiapkan meja tempa adalah salah satu hal termudah di asosiasi pandai besi. Dalam waktu singkat, 2 meja tempa sudah disiapkan di tengah lobi. Tolong beritahu, siapa yang akan bersaing dari pihak Presiden Zhen Hua? Changgong Yan bertanya dengan suara yang dalam. Zhen Hua tersenyum datar. Wulin, kamu sudah bangun? Ya, Paman Tuan. Tang Wulin perlahan maju. Dia berdiri diam di belakang meja tempanya dan segera dikenali banyak pandai besi begitu dia maju. Tang Wulin telah menjadi pusat perhatian selama beberapa waktu sebelum kejadian ini. Saat melihat Tang Wulin, Changgong Yan mengerutkan alisnya. Remaja ini tidak terlihat lebih tua dari Yuhan. Dia adalah jenius yang tak tertandingi di abad ini. Mungkinkah ada jenius penempaan lainnya? Lin Yuhan berdiri di seberang Tang Wulin. Ketika dia melihat remaja tampan yang seumuran dengannya, dia juga sedikit terkejut. Seiring bertambahnya usia, pesona Tang Wulin perlahan mulai muncul. Mata besar dan jernih, dengan bulu mata panjang, hidung mancung, dan wajah tampan. Tidak hanya tampan, dia juga memiliki karisma alami yang memancarkan kepositifan dan kesegaran. Terhadap rekan-rekan wanitanya, dia secara alami menghasilkan daya tarik yang cukup kuat.
Zhen Hua bertanya kepada Changgong Yan, "Saudara Changgong, bagaimana Anda ingin mengadakan kompetisi ini?" Changgong Yan sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia tidak mempedulikan sopan santun dan berkata langsung, "Cara paling sederhana untuk menentukan kemampuan seorang pandai besi adalah melalui pemurnian logam. Mari kita memiliki 2 putaran, kita akan memilih logam untuk mereka perbaiki di babak pertama, dan pihakmu akan memilih logam untuk babak kedua untuk disempurnakan. Kita akan melihat logam olahan siapa yang lebih baik setelah kedua putaran." Semua orang di sini memiliki mata yang tajam. Presiden Zhen Hua bahkan adalah pengrajin ilahi. Saya tidak berpikir akan terlalu sulit untuk menilai hasilnya. Baiklah, Zhen Hua tidak berkata apa-apa lagi dan segera menyetujui persyaratannya. Kemudian, dia mundur ke belakang dan mengosongkan bagian tengah lobi. Sama seperti Changgong Yan memiliki kepercayaan pada muridnya, dia juga memiliki kepercayaan penuh pada Tang Wulin. Dia tidak percaya bahwa teman-teman Tang Wulin bisa mengalahkannya juga. Tang Wulin melihat ke arah Lin Yuhan di depannya dan memberi isyarat. "Pilih logamnya." "Saya memilih Blue Copper Tite," kata gadis remaja itu tanpa ragu-ragu. Ketika dia mendengar kata-kata Blue Copper Tite, tatapan Tang Wulin sedikit berkedip. Di antara logam langka, Blue Copper Tite dianggap sebagai salah satu yang paling sulit untuk dipalsukan. Itu memiliki struktur internal yang perlu dirawat terus-menerus selama proses pemurnian untuk mencegahnya tersebar. Itu sangat sulit untuk disempurnakan. "Oke, silahkan." Agak cepat, 2 blok Blue Copper Tite yang identik ditempatkan di atas meja tempah. Changgong Yan dan Zhen Hua adalah profesional top dalam penempaan. Mereka hanya membutuhkan satu pandangan untuk menentukan bahwa 2 balok logam langka ini memiliki kualitas yang sama. Lin Yuhan memandang Tang Wulin, dan dia membalas tatapannya dengan senyum tipis. "Mari kita mulai." Lin Yuhan mengangguk. Detik berikutnya, tatapannya menjadi fokus. Matanya biru dan begitu dia memfokuskan perhatiannya, matanya mulai bersinar seperti 2 safir. Dia merentangkan tangannya ke samping, dan 2 berkas cahaya berkedip saat 2 palu tempa langsung muncul di genggamannya. Sepasang palu tempa ini berkilau dengan kilau kebiruan. Tentunya mereka terbuat dari Blue Copper Tite. Mereka didekorasi dengan pola spiral yang indah dan jelas sangat halus. Juga, itu memiliki kehidupannya sendiri dan mengeluarkan dengungan yang tidak jelas. Ini adalah palu tembaga biru di tempa roh. Hati Tang Wulin terasa dingin. Tampaknya lawannya ini tidak akan mudah dikalahkan. Dia pasti memiliki beberapa kemampuan khusus untuk bisa menggunakan palu tembaga biru itu. Kemudian, dia mengangkat lengannya dengan pola yang sama, menyebabkan 2 sinar perak berkedip sebelum 2 palu perak berat yang ditempa roh muncul di tangannya. Changgong Yan terus mengawasi Tang Wulin. Pemuda ini pasti adalah sesuatu yang lain baginya untuk dikirim oleh pengrajin ilahi Zhen Hua. Ketika dia melihat palu perak berat ditempa roh Tang Wulin, dia segera menghela nafas lega. Heavy Silver jauh kurang kualitasnya jika dibandingkan dengan Blue Copper Tite. Mereka bukanlah logam langka dengan tingkat yang sama, dan palu tempa adalah alat yang paling penting bagi pandai besi. Ketika ada perbedaan kualitas palu tempa yang digunakan, secara alami akan ada perbedaan kualitas produk selama proses tempa. Setelah mereka menyelesaikan proses kalsinasi, 2 blok Blue Copper Tite muncul dari dalam meja tempa. Mereka memukul palu mereka hampir secara bersamaan, sampai pada titik di mana gerakan mereka tampak selaras. Meskipun palu kiri mereka dengan ringan mengenai Blue Copper Tite pada saat yang sama, keduanya menghasilkan efek yang berbeda. Ketika Spirit Forget Heavy Silver Hammer kiri Tang Wulin menghantam Blue Copper Tite, terdengar suara keras, ding, ding, ding. Itu adalah efek Stack Hammers. Di sisi lain, ketika palu tempa Lin Yuhan mengenai Blue Copper Tite, tidak ada suara yang terdengar. Sebaliknya, logam itu tampak bergetar. Spirit Forget Blue Copper Tite Hammer tampaknya menjadi hidup saat pola spiral berputar tanpa suara. Tanda aliran bergelombang pada balok Blue Copper Tite yang telah dipukul oleh palu dan pola rumit pada logam tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda sedang disempurnakan. Ini juga merupakan efek khusus. Efek spesial Spirit Forget Blue Copper Tite Hammer adalah propagate. Ya, ia memiliki kemampuan untuk menyebarkan dan memelihara logam yang dipukulnya. Ini adalah efek khusus yang eksklusif untuk Blue Copper Tite. Efeknya mungkin tidak jelas ketika logam lain ditempa dengan palu ini, tetapi logam yang mereka tempa sekarang adalah Blue Copper Tite dan propagate memberikan hasil yang mengejutkan bahkan pada tampilan pertama kehebatannya. Bahkan Zhen Hua mengerutkan kening saat menyaksikan adegan ini. Sepertinya pihak lain sudah bersiap. Tang Wulin tidak melirik Lin Yuhan. Ketika dia mulai menempa, dia memasuki dunianya sendiri.
Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah menunjukkan yang terbaik dan menempa logam dengan kemampuan terbaiknya. Dengan mewakili tuannya dalam kompetisi ini, dia mewakili seluruh asosiasi pandai besi. Dia tidak boleh kalah. Saat kedua belah pihak memulai proses penempaan, Tang Wulin melambaikan Spirit Forget Heavy Silver Hammers dengan kecepatan kilat. Setiap serangan membawa angin kencang. Kekuatan yang sangat besar menciptakan ledakan kekerasan saat Heavy Silver Hammers dan Blue Copper Tite bersentuhan. Lobi sepertinya bergema karena suaranya, dan dengan tambahan Stack Hammers, satu-satunya deskripsi yang tepat untuk gaya tempanya adalah keagungan. Di sisi lain, Lin Yuhan sangat kontras dengannya. Tang Wulin seperti hujan badai sedangkan Lin Yuhan berdiri seperti gunung yang tidak bergerak. Soul Land 3 Chapter 526. Chapter 526 memenuhi pertandingan 1. Dengan setiap serangan, palunya akan berhenti di permukaan Blue Copper Tite selama beberapa detik. Spirit Forget Blue Copper Tite Hammers-nya tidak pulih. Ketika Blue Copper Tite Hammers menghantam logam, bunyi klik akan terdengar dan tak lama kemudian, percikan listrik akan menyembur keluar dari palu dan memasuki Blue Copper Tite. Saat ini terjadi, struktur internal Blue Copper Tite juga berubah dengan kecepatan kilat karena urat bagian dalamnya dengan cepat diatur. Perbaikan kilat, atribut jiwa bela dirinya pasti sesuatu yang berhubungan dengan petir. Zhen Hua telah membuat keputusan itu dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia memasang ekspresi terkejut, terutama karena tindakan memurnikan logam dengan petir jarang terlihat. Tidak hanya tindakan itu menimbulkan persyaratan tinggi pada jiwa bela diri, itu juga menuntut kekuatan kontrol yang luar biasa. Kekuatan spiritual gadis ini pasti sangat kuat atau dia tidak akan bisa mengendalikan petir dengan baik. Kedua belah pihak melanjutkan penempaan mereka dengan Chang Gongyan dan Zhen Hua mengunci pandangan mereka pada murid lainnya. Bahkan Zhen Hua pun tercengang, apalagi Chang Gongyan. Dia tidak merasakan kekuatan jiwa yang datang dari Tang Wulin, yang berarti dia mengandalkan kekuatannya sendiri selama proses penempaan alih-alih kekuatan jiwanya. Meskipun mereka hanya palu perak berat mereka bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan begitu mereka ditempa roh. Namun, mereka tampak seringan bulu di tangan anak muda ini. Suara palu yang mencolok menunjukkan bahwa beratnya pasti lebih dari 15 ton. Pada kecepatan anak muda ini melambai pada mereka, dia pasti terlahir dengan kekuatan ilahi bawaan. Kekuatan ilahi bawaan tidak diragukan lagi adalah atribut yang paling pas untuk seorang pandai besi. Ini adalah keuntungan yang hanya bisa dimiliki seseorang sejak lahir. Tak lama setelah mereka mulai, Chang Gongyan juga memperhatikan bahwa meskipun Tang Wulin cepat memukul palu, dia tidak ceroboh. Setiap pukulan palu dengan cerdik mengurai urat bagian dalam Blue Copper Tite alih-alih memadatkan atau mengikatnya. Dia jelas sangat akrab dengan sifat-sifat logam itu. Dia tidak pernah menyangka akan ada pandai besi muda di asosiasi pandai besi, setidaknya dia pasti peringkat 4. Tidak heran Zhen Hua begitu percaya diri. Bam! Dua blok Blue Copper Tite bersinar pada saat yang bersamaan. Hampir 1 menit telah berlalu sejak mereka memulai proses penempaan tetapi mereka tampaknya telah menyelesaikan 100 pemurnian logam secara bersamaan. Dua blok Blue Copper Tite berkedip dan uratnya segera sejajar, dengan jelas menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki kualitas dasar logam yang dimurnikan. Jelas, duo itu tidak akan berhenti menempa sekarang. Mata mereka terfokus dengan saksama, dan mereka tidak pernah sekalipun melirik lawan mereka saat mereka menempatkan fokus penuh mereka pada penempaan mereka. Tidak peduli seberapa keras Tang Wulin mengayunkan palu, kecepatan Lin Yuhan tidak berubah. Saat palu menghantam logam, pancaran petir terus bertambah terang. Saat dia meningkatkan kekuatan jiwa yang dia masukkan ke dalam penempaannya, cincin jiwanya mulai muncul. 1, 2, 3, dan 4 dering. Dia memiliki 4 cincin jiwa dan semuanya berwarna ungu. Dia adalah leluhur jiwa cincin 4. Gadis muda ini adalah leluhur jiwa cincin 4 dengan semua cincin jiwanya di tingkat 1000 tahun. Dalam hal prestasinya sebagai master jiwa, dia juga seorang jenius yang langka. Matanya terfokus dengan saksama, dan sepasang palu tembaga biru yang ditempa roh itu seperti ekstensi dari tubuhnya. Setiap kali palu menghantam logam, Blue Copper Tite tersentak dengan petir. Alih-alih melukai logam, petir itu dengan cerdik menyelaraskan struktur dalamnya. Sisi Tang Wulin tampak jauh lebih liar. Sepasang Spirit Forget Heavy Silver Hammers miliknya mengeluarkan serangkaian suara booming saat Blue Copper Tite terus-menerus dan terlihat menyusut. Meskipun keduanya menempa dengan cara yang berbeda, mereka memiliki tujuan yang sama untuk memurnikan logam secara maksimal. Ledakan, ledakan, dua sinar cahaya bersinar terang. Ribuan dimurnikan dengan semangat, kualitas terbaik.
Dua balok blue kopertite bersinar terang dan kedua berkas cahaya itu melonjak setinggi 5 kaki. Agak sulit untuk membedakan hanya berdasarkan penglihatan, terutama karena berkas cahaya melonjak pada saat yang sama. Tang Wulin dan Lin Yuhan akhirnya berhenti sejenak dan tanpa sadar melihat ke arah lawan mereka. Ketika mereka melihat blue kopertite lawan mereka bersinar dengan cahaya yang sama, keterkejutan terlihat di wajah mereka. Tampak jelas bahwa lawan mereka telah menunjukkan kemampuan yang mirip dengan mereka dalam proses penempaan. Namun, pertarungan mereka baru saja dimulai. Untuk dapat menantang generasi muda dari Asosiasi Pandai Besi, batasan Lin Yuhan jelas tidak hanya di ranah 1000 pemurnian. Tentu, Tang Wulin juga jauh dari mencapai batas kemampuannya. Cahaya Tousan Refinite hanya mereda setelah beberapa detik berlalu. Duo itu kemudian melanjutkan penempaan mereka. Sepasang Spirit Forget Blue Kopertite Hammers milik Lin Yuhan saling menyerang dan mengeluarkan dengungan ringan. Seketika, cahaya dari Blue Kopertite di hadapannya berkedip, seolah itu menjawabnya. Zhen Hua mengerutkan kening dan mengutuk dalam diam. Seolah-olah itu belum merupakan keuntungan untuk menempa Blue Kopertite dengan Spirit Forget Blue Kopertite Hammers. Pasangan Spirit Forget Blue Kopertite Hammers miliknya harus memiliki efek propagate, kemampuan bawaan untuk memanggil sumber kehidupan di dalam Blue Kopertite. Jelas jauh lebih mudah baginya untuk menempa semangat dibandingkan dengan Tang Wulin. Tingkat keberhasilan Spirit Forging bergantung pada berbagai aspek dan kualitas logam Spirit Forget juga akan bervariasi. Tang Wulin sedang berjuang keras. Di sisi Tang Wulin, penempaannya lurus dan sempit seperti anak panah. Dibandingkan dengan badai dahsyat yang dia timbulkan sebelumnya, penempaannya sepertinya telah melambat secara nyata. Di bawah kakinya, 3 cincin jiwa ungu muncul. Ketika datang ke penempaan roh, dia akan membutuhkan dukungan kekuatan jiwanya. Saat dia melihat ketiga cincinnya, senyum paling samar muncul di wajah Changgong Yan. Sampai batas tertentu, perbedaan basis kultivasi seseorang akan diterjemahkan menjadi perbedaan dalam kemampuan antara pandai besi. Tanpa dukungan yang cukup dari kekuatan jiwa mereka, mustahil bagi seorang pandai besi untuk lebih maju dalam penempaan mereka. Proses menempa keduanya berhasil memuaskan hasrat para penonton di sekitar mereka. Ini terutama berlaku untuk penempaan Tang Wulin. Itu didasarkan pada fondasi yang kokoh, seperti buku teks. Pikirannya benar-benar fokus, dan dengan setiap pukulan palu, dia menghidupkan Blue Kopertite dan perlahan-lahan memasukkan jiwa ke dalamnya. Keduanya menempa dengan kecepatan tetap, tetapi cahaya dari kedua blok Blue Kopertite mulai menunjukkan perubahan yang berbeda. Spiral seragam muncul di setiap aspek Blue Kopertite di depan Lin Yuhan. Selama proses penempaan, petir yang dia tanamkan ke dalamnya tidak hanya dimurnikan tetapi juga bergabung ke dalam logam. Ini membuat spiral terlihat seperti awan hujan dengan kilat yang berkedip-kedip samar. Seolah-olah dunia badai terkandung di dalam blok Blue Kopertite itu. The Blue Kopertite di sisi Tang Wulin memiliki pola yang sama indahnya, tapi dia jelas tidak secepat Lin Yuhan. Bahkan jika dia bisa menyelesaikan Spirit Forging the Metal, dia pasti akan lebih lambat dari Lin Yuhan. Ini adalah perbedaan karena palu dan metode tempa mereka. Waktu terus berjalan dan segera, 30 menit telah berlalu sejak mereka memulai Spirit Forging. Palu Lin Yuhan tiba-tiba terayun ke atas sebelum dengan lembut memukul ke bawah. Dalam sekejap, beberapa petir yang setebal lengan keluar dari tubuhnya. Baut petir menjalar di sepanjang lengannya dan memasuki sepasang palu tembaga biru di tempa roh sebelum dipindahkan ke batu tembaga biru. Blue Kopertite bergetar hebat saat kilat terbang. Cahaya biru yang dipancarkannya sangat menyilaukan. Segera, logam itu menjadi hidup dan cahaya berbentuk spiral muncul di sekitarnya. Suara dengungan yang dalam terdengar tak lama kemudian. Logam itu terisak, itu telah diberikan kehidupan. The Spirit Forging sukses. Lin Yuhan terus menyuntikkan petir ke logam selama beberapa menit sebelum dia secara bertahap berhenti. Blok Blue Kopertite sekarang hanya sepertiga dari ukuran aslinya. Namun, itu berkilau dengan cahaya kebiruan. Benang dalamnya sepenuhnya aktif dan berputar secara ritmis. Percikan listrik juga dapat dilihat di dalam bagian dalam logam. Ini bukan penempaan roh biasa, itu penempaan roh yang menetapkan atribut. Selain dari karakteristik khusus bawaannya, potongan Blue Kopertite ini telah dijiwai dengan atribut petir. Nilainya setidaknya 3 kali lebih tinggi dari Spirit Forget Blue Kopertite biasa. Bagi seorang gadis remaja berusia sekitar 15 atau 16 tahun untuk dapat mencapai prestasi seperti itu sangat mengejutkan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh pandai besi peringkat 5 biasa. Tang Wulin telah kalah dalam pertempuran. Pikiran yang sama muncul di benak hampir semua orang.
Selain masalah lain, Tang Wulin bahkan belum menyelesaikan spirit forging-nya. Selain itu, Master Jiwa Tiga Cincin tidak pernah bisa berharap untuk menyelesaikan spirit forging dalam keadaan biasa. Soul Land 3 Chapter 527. Chapter 527, Penempaan Roh Penciptaan. Tang Wulin serius dalam penempaannya dan sama sekali tidak terpengaruh oleh kehidupan yang diberikan pada logam di sisi lain. Setiap serangan yang dia buat dengan Heavy Silver Hammers mengandung fokusnya dan dengan itu membawa kehidupan di dalam metal. Dia tidak terburu-buru, dia sedang berkomunikasi dengan Blue Copper Tite saat dia perlahan-lahan memunculkan kehidupan di dalamnya, sedikit demi sedikit. Alih-alih mendorongnya terlalu keras, dia membiarkannya bangkit dengan kemauannya sendiri. 10 menit berlalu, lalu 30 menit berlalu. Dia telah menggunakan 2 kali lebih banyak waktu dibandingkan dengan lawannya. Akhirnya, Blue Copper Tite di depannya mulai bersinar dengan cahaya lembut. Pola spiral berputar dapat dilihat pada balok logam tetapi tidak ada di setiap segi. Hanya ada satu pola di depan. Saat pola spiral perlahan muncul, warna biru jernih dan tembus cahaya yang dikeluarkannya sepertinya tidak mengandung kotoran, memberikan perasaan menyegarkan. Logam itu tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai kondisi artifisial, logam itu penuh dengan kehidupan. Ini adalah... Setelah Lin Yuhan selesai menempa, dia memperhatikan Tang Wulin menempa dengan saksama. Dari apa yang telah ditunjukkan Tang Wulin sebelumnya, dia tahu bahwa dia adalah lawan yang tangguh. Tentu saja, dia tidak menyangka Tang Wulin bisa menang melawannya, terutama dalam kompetisi ini. Dia telah menggunakan 2 kali lebih banyak waktu dibandingkan dengannya. Bahkan jika dia berhasil menyelesaikan penempaan roh pada akhirnya, kualitas logamnya pasti tidak akan sebagus miliknya. Selain itu, nilainya akan berkurang drastis karena dia mengambil waktu selama ini. Dengan begitu banyak orang melihat mereka, tidak mungkin dia akan bertindak tanpa malu-malu. Namun, ketika dia melihat tampilan kemampuan Tang Wulin di hadapannya, hatinya bergetar dalam diam. Jika dia menanamkan kehidupan melalui spirit forging, maka Tang Wulin saat ini sedang memanggil kehidupan. Dia tidak secara langsung memberikan kehidupan ke dalam Blue Copper Tite dengan cara memasukkan kekuatan jiwanya ke dalamnya melalui penempaan. Sebagai gantinya, dia menggunakan sedikit energi yang ada selama proses 1000 pemurnian untuk perlahan-lahan membangunkan Blue Copper Tite. Ada banyak cara untuk melakukan spirit forging. Metode yang dia gunakan saat ini adalah salah satu yang paling sulit. Namun, ketika logam adalah spirit forget melalui metode ini, ia akan memiliki jumlah energi yang paling kuat dan dengan itu, ia akan memperoleh jumlah kecerdasan tertinggi. Namun, metode ini membutuhkan dukungan kekuatan jiwa yang tangguh. Pandai besi harus terus-menerus memasukkan energi kehidupan ke logam yang ditempa roh. Jiwa bela diri mereka haruslah sesuatu yang berhubungan dengan energi kehidupan atau mereka tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Kebanyakan master jiwa tidak akan dapat melakukan ini kecuali jika mereka bersedia mengeluarkan energi hidup mereka sendiri. Secara alami, jika Lin Yuhan berhasil menyadari fakta ini, Chang Bongyan akan menyadarinya juga. Alisnya terjalin erat saat dia mengamati tempaan Tang Wulin. Metode yang dipilih oleh Tang Wulin jauh lebih sulit, jadi akan sangat sulit baginya untuk berhasil. Dia hanya memiliki basis kultivasi 3 cincin, bisakah dia menahannya? Namun, mereka dengan cepat menyadari bahwa kekuatan jiwa Tang Wulin tampaknya luar biasa kuat, dan tak henti-hentinya saat dia terus maju. Penempaannya bahkan tidak terpengaruh sedikit pun. Setelah 90 menit berlalu, palu Tang Wulin akhirnya menghantam ke bawah dengan gerakan cepat. Ketika dia menarik napas, dengungan yang jelas dan bersemangat bergema dari dalam Blue Copper Tite. Itu adalah suara kegembiraan, seperti yang dibuat oleh seorang anak yang baru saja bangun tidur. Energi kehidupan yang intens kemudian berubah menjadi cahaya kebiruan dan memasuki tubuh Tang Wulin. Umpan balik kehidupan. Penempaan semangat penciptaan. Ini adalah properti unik yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang memiliki spirit forging level tertinggi. Apakah spirit forgingnya sudah mencapai ketinggian seperti itu? Sorakan dan peluit memenuhi seluruh lobi dalam sekejap. Senyum tipis juga muncul di wajah Tang Wulin. Meskipun kekuatan jiwanya masih jauh dari peringkat 40 setelah berkultivasi untuk waktu yang lama, dia memiliki keuntungan karena diberkahi dengan kekuatan dan daya tahan jiwa yang luar biasa. Ini dimungkinkan karena dia berada di bawah pengaruh metode misterius surga dan garis keturunannya sendiri. Jika digabungkan, hal-hal ini memberinya pemahaman yang sangat mendalam tentang kehidupan. Dia tidak menghabiskan poin kontribusinya di tempat kultivasi khusus dengan sia-sia.
Setiap hari dia berada di sana, dia akan merasakan kekuatan hidup yang terkandung di dalam flora, memberinya pemahaman yang lebih dalam tentangnya. Dia memasukkan semua itu ke dalam kultivasinya sendiri dan juga penempaannya, yang mengarah ke lompatan dan batasan yang dia buat dalam penempaannya. Tingkat keberhasilan yang dia miliki dengan spirit forgingnya jauh melebihi kebanyakan pandai besi peringkat 5. Dia juga telah mencapai penempaan roh penciptaan yang didambakan. Meski butuh waktu cukup lama, namun kualitas produknya berbeda dengan lawannya. Creation Spirit Forget Metal masih bisa dimodifikasi. Namun, itu tidak akan bisa menjalani penempaan jiwa karena itu tidak selesai dalam sekali jalan, tapi itu masih bisa dipalsukan. Ini saja membuat nilai logam Creation Spirit Forget miliknya jauh melebihi nilai logam Spirit Forget biasa. Dengungan lembut berlanjut selama 30 detik sebelum perlahan mereda. Meskipun Spirit Forget Blue Copper Tite ini tidak mempesona seperti milik Lin Yuhan, itu sedikit transparan dan memiliki kedipan cahaya berirama di dalamnya. Itu bergerak, seperti jantung manusia yang masih berdetak. Mulut Lin Yuhan ternganga. Meski masih ada ketidakpuasan di matanya, dia menahan lidahnya. Zhen Hua tersenyum, berjalan ke sisi Tang Wulin, dan mengambil koper tite biru yang ditempa roh. Tidak buruk, kamu sudah meningkat. Tang Wulin menyeringai. Lalu dia duduk bersila di lantai, menutup matanya dan mengistirahatkan jiwanya. Terus-menerus menempa selama lebih dari 1 jam telah sangat merugikan kekuatan spiritual dan jiwanya. Saudara Changgong, bagaimana kita harus menilai ini? Zhen Hua bertanya pada Changgong Yan. Changgong Yan menjawab tanpa basa-basi, mereka dari level yang berbeda. Kalian memenangkan babak ini. Tatapannya agak suram. Dia sangat percaya diri untuk memenangkan babak ini, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Seperti yang dia katakan, kedua logam yang ditempa berada pada level yang berbeda. Keduanya menjalani proses spirit forging, tetapi menanamkan kehidupan dan memelihara kehidupan adalah hal yang sangat berbeda. Penciptaan spirit forging adalah level tertinggi yang bisa diharapkan seseorang dalam spirit forging sebuah logam. Heck, bahkan dia tidak bisa mencapai creation spirit forging, apalagi Lin Yuhan. Ini bukan karena basis kultivasi atau kemampuan menempa seseorang. Sebaliknya, itu adalah masalah karakteristik yang dimiliki jiwa bela diri seseorang. Jika jiwa bela diri seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan kehidupan, tidak mungkin bagi seseorang untuk mencapai tingkat tertinggi dari penempaan roh. Namun, Zhen Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kitalah yang kalah." Meskipun kualitas penempaan roh Tang Wulin lebih unggul, murid Anda menggunakan lebih sedikit waktu untuk menyelesaikan penempaan rohnya. Terlebih lagi, petir yang dia masukkan memberikan properti khusus ke dalam logam spirit forget miliknya. Ini tentu lebih unggul dari logam tempa sekering biasa. Jika kami menilai efisiensi, akan sulit baginya untuk melampaui fungsionalitas praktis logam murid Anda kecuali Tang Wulin dapat menemukan logam spirit forget dengan kualitas serupa dengan Blue Copper Tite ini untuk melakukan penempaan sekering. Dia juga menggunakan waktu 3 kali lebih banyak. Untuk menilai secara adil, kinerja Wulin sedikit lebih rendah. Changgong Yan tercengang, tapi Yuhan memiliki keuntungan dari palu dalam menempa Blue Copper Tite. Zhen Hua tersenyum. Setiap sisi diberi kesempatan untuk memilih logam, itu wajar untuk memilih satu yang menguntungkan satu pihak. Saya yakin Wulin juga akan membuat pilihan seperti itu di babak kedua. Anda telah memenangkan babak pertama. Putaran kedua akan dimulai setelah 10 menit. Ayo bersiap, mata Changgong Yan berbinar. Sekarang, pandangannya ke arah Zhen Hua tidak lagi setajam sebelumnya. Zhen Hua sudah memberinya banyak wajah. Dunia penempaan memiliki seperangkat aturannya sendiri saat menilai efek penghalusan pada logam. Bahkan jika logam Spirit Forget Lin Yuhan lebih unggul dalam fungsi praktisnya, hasilnya masih pada level yang sangat berbeda. Sebenarnya, dia tidak akan menang apapun yang terjadi. Namun, karena Zhen Hua mengatakannya seperti itu, dia tidak membantahnya. Dia sangat ingin memenangkan babak pertama. Juga, Zhen Hua mengatakan bahwa kedua belah pihak hanya akan beristirahat selama 10 menit. Tang Wulin tidak diragukan lagi telah mengeluarkan lebih banyak energi selama proses penempaan sebelumnya. Berapa banyak jiwa dan kekuatan spiritual yang bisa dia pulihkan hanya dalam 10 menit. Bahkan jika dia memilih logam yang dia kenal di babak kedua, hasilnya akan tetap sama. Dia tidak akan mendapat banyak keuntungan, dan perbedaan kekuatan jiwa dapat mengakibatkan beberapa komplikasi dalam penyempurnaan logam kedua. Yuhan masih memiliki peluang menang yang signifikan. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain tidak mau mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak adil, Changgong Yan diam-diam masih terkesan dengan Zhen Hua.
Seperti yang diharapkan dari Presiden Asosiasi Pandai Besi, dia benar-benar murah hati. 10 menit kemudian, babak kedua dimulai. Saya memilih Heavy Silver. Tanggulin membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Dia tidak, seperti yang dibayangkan Lin Yuhan dan Chang Gongyan, memilih logam langka berkualitas tinggi. Sebagai gantinya, dia memilih Heavy Silver biasa. Sifat unik Heavy Silver sederhana, dan itu adalah logam yang paling umum digunakan setiap pandai besi akan digunakan saat mereka memulai perjalanan pandai besi. Tidak ada yang asing dengan Heavy Silver. Dia memilih Heavy Silver. Apakah itu membuatnya lebih mudah untuk Spirit Forge? Tidak mungkin baginya untuk mencapai penempaan roh penciptaan lain di babak ini. Lin Yuhan berpikir sendiri, sangat sulit untuk mencapai penempaan roh penciptaan. Jumlah korban yang sangat besar atas kekuatan jiwa spiritual seseorang sangatlah besar. Kecuali dia telah mencapai tingkat Saint Craftsman, jika tidak mungkin baginya untuk mencapai 2 logam Creation Spirit Forget berturut-turut. The Heavy Silver terbakar saat Lin Yuhan menatap diam-diam pada remaja laki-laki di depannya. Tanggulin memperhatikan tatapannya dan tersenyum padanya. Senyumannya hangat dan bersih. Hati Lin Yuhan sedikit bergerak, dan dia segera menundukkan kepalanya. Mereka akan segera mulai menempa, dia tidak bisa membiarkan emosinya terpengaruh dengan cara apapun. Bagi seorang pandai besi, fokus mereka adalah yang terpenting. Kalsinasi berakhir, dan 2 blok Heavy Silver naik perlahan. Lin Yuhan menarik napas dalam-dalam. Seperti sebelumnya, palu kirinya menghantam logam tanpa suara. Perak berat, tidak akan menjadi masalah baginya untuk Spirit Forge ini. Lebih dari segalanya, dia ingin melihat apakah dia berhasil Spirit Forge. Ledakan. Palu kirinya baru saja menyentuh Heavy Silver ketika suara gemuruh terdengar dari sisi berlawanan. Solen 3 Chapter 528. Chapter 528 Penempaan Roh Jahat. Lin Yuhan tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat kemajuan Tanggulin. Dia benar-benar mulai menempa dengan logam tanpa terlebih dahulu mengujinya. Syok melintas di benaknya saat dia berpikir sendiri. Memang benar, Tanggulin telah memulai Spirit Forging tanpa teknik persiapan apapun. Dia segera memukul Heavy Silver dengan keras dengan palu yang dia ambil di tangan kanannya. Selanjutnya, dia membalikkan tubuhnya dan serangan lain dilakukan dengan palu di tangan kirinya. Meskipun dia tidak secepat saat dia menempa Blue Copper Tite sebelumnya, setiap serangan semakin sulit. Menggunakan tangan kirinya sebagai poros, tubuhnya tidak berhenti berputar. Dengan setiap belokan, kedua palu akan jatuh seperti hujan meteor sebelum dia membalikkan badannya lagi dengan menggunakan kekuatan dari pantulan sebagai bantuan. Rasa takut tiba-tiba melintas di mata Chang Gongyan. Mungkinkah palu angin pemecah gangguan? Itu mungkin palu angin pemecah gangguan Sekte Tang. Bang, bang. Sebuah sinar bersinar ditembakkan dari Heavy Silver setelah kedua palu menghantam logam 7 kali, menyelesaikan 100 Refined Metal. Tanggulin tidak berhenti menempa sama sekali. Alasan mengapa Disorder Splitting Wind Hammer begitu mengesankan adalah setiap serangan akan menjadi semakin kuat. Ini dimungkinkan melalui penggunaan kekuatan rebound dari serangan yang dilakukan sebelumnya. Dengan setiap serangan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, ini pasti salah satu yang paling kuat dan kasar di antara metode penempaan. Potongan heavy metal melompat sementara Tanggulin menempanya. Tidak hanya itu tidak rusak oleh proses penempaan, cahaya perak di atasnya semakin bertambah kuat. Bang, bang. Sinar perak melesat ke langit saat kedua palu menghantam 16 kali. Cahaya setinggi 6 kaki, dan auman naga samar bisa terdengar dari perak yang menyilaukan. Apa itu tadi? Sementara itu, Lin Yuhan yang menempanya baru saja menyelesaikan penempaan 100 Refined Metal miliknya. Saat itulah 2 cincin emas muncul dari bawah kaki Tanggulin. Segera setelah itu, auman naga berdesir dari tubuhnya dan beresonansi dengan raungan naga samar yang muncul dari Heavy Silver tadi. Gelombang esensi darah yang kaya kemudian dilepaskan dari tubuh Tanggulin entah dari mana, dan itu memasuki sepasang palu perak berat yang ditempa oleh roh. Tiba-tiba, palu miliknya berubah menjadi warna emas samar. Palu angin Disorder Splitting tidak berhenti sampai di situ. Tanggulin terus menempa dan memukul dengan palu untuk serangan ke-17. Bang, 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 bang. Serangan menjadi semakin berat, dan dalam setiap serangan ada energi yang hampir gila. Sementara itu, raungan naga yang panas bisa terdengar di samping setiap serangan. Menjelang akhir, tidak ada pandai besi di sekitar yang dapat membedakan apakah raungan naga yang beresonasi itu dari Tanggulin atau 1000 perak berat yang dimurnikan. Itu terlalu sombong.
Mengamati dengan seksama, beberapa pandai besi memperhatikan platform tempa yang digunakan Tang Wulin secara mengejutkan tenggelam sedikit ke lantai kayu. Ini pasti dari pertunjukan kekuatan yang mengerikan yang dia tunjukkan. Bang, bang. Dia terus menempa dengan pemogokan ke-33. Mengaum, raungan naga yang memanas kemudian memenuhi seluruh lobi, dan seekor naga kecil muncul dari potongan logam berat sebelum menerjang ke arah Tang Wulin dengan cara yang ganas. Spirit Forging Engulf. Ini adalah situasi yang sangat langka yang terkadang terjadi selama proses penempaan. Dia melakukan penempaan roh penciptaan dan secara tidak sengaja menyebabkan kelahiran roh jahat. Namun, roh jahat itu tidak jahat. Sebaliknya, itu akan mengilhami paduan Spirit Forget dengan kecakapan yang lebih ofensif. Akan lebih baik jika penempaan roh jahat terjadi pada senjata ofensif. Namun, kemungkinan hal itu terjadi bahkan lebih rendah dari penempaan roh penciptaan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa kemunculan roh jahat dapat membahayakan pandai besi, menghentikan penempaan roh dan menyia-nyiakan upaya seiring dengan kemajuan yang dibuat. Tiba-tiba, sisi emas di tubuh Tang Wulin bersinar cemerlang dengan cara yang mencolok, menyebabkan naga kecil itu mengeluarkan rangan sedih saat berlari ke tubuh Tang Wulin sebelum memantul kembali ke Heavy Silver. Saat ini terjadi, tubuh Tang Wulin mengeluarkan kilatan kuat yang mirip dengan paduan perak, membuatnya terlihat seperti cermin. Dia tidak lagi membalikkan tubuhnya. Tang Wulin mengangkat kedua palu begitu tinggi sehingga dia membentuk busur saat dia membengkokkan tubuh bagian atas ke belakang. Kemudian, dia menghancurkan kedua palu sekuat yang dia bisa ke Heavy Silver. Mengaum. Raungan naga kali ini sangat menyedihkan dan intens. Naga perak muncul sekali lagi tetapi bukannya terjun ke arah Tang Wulin, ia melingkari sepotong perak berat. Saat cahaya terakhir melintas di kedua tangan Tang Wulin, dia menyingkirkan kedua palu perak berat yang ditempa roh secara bersamaan. Tubuhnya gemetar, menyebabkan dia hampir jatuh. Namun, Gu Yue tiba di sisinya tepat pada waktunya untuk membantunya duduk di tempat yang sama. Aku cukup beruntung bisa makan enak di sore hari. Ini adalah satu-satunya pikiran yang terlintas di benak Tang Wulin saat ini. Ketegangan pada tubuhnya karena menempa dua logam secara terus-menerus dengan Spirit Forging terlalu ekstrim dan terlalu berat baginya. Dia pasti tidak akan memiliki kekuatan jiwa yang cukup sehingga dia memilih metode yang akan menyelesaikan Heavy Silver tercepat. Namun, metode itu juga yang paling menguras tenaga. Dia telah menggunakan esensi darahnya sebagai pengganti kekuatan jiwanya untuk terus mendorong dengan Spirit Forging. Meskipun ini terdengar sederhana, kelelahan yang signifikan dari esensi darahnya membuat Tang Wulin merasa seperti sedang diperas hingga kering. Untungnya, sejumlah besar item roh berharga yang dia telan sebelumnya mewujudkan efeknya selama waktu itu. Begitulah cara dia berhasil menyelesaikan 33 serangan dengan Disorder Splitting Wind Hammer dengan tekad penuh. Dalam keadaan normal, Tang Wulin memiliki kemampuan untuk melanjutkan dengan palu angin pemecah gangguan melebihi apa yang diperlihatkan di sini. Namun, proses Spirit Forging sebelumnya tidak hanya membutuhkan kekuatan besar, itu juga membutuhkan penguasaan kekuatan tersebut. Dia harus cukup menstimulasi Heavy Silver, namun dia tidak bisa melukainya sedikit pun. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak usaha yang dia lakukan untuk ini. Sejak awal kompetisi, Tang Wulin telah ditentukan. Dia bertekad untuk membawa kehormatan ke asosiasi pandai besi apapun yang terjadi. Selama ini, Zhenhua telah mengajarinya berbagai aspek pandai besi dan mendukungnya dalam hal berbagai sumber daya yang ia butuhkan. Ini selalu ada di benak Tang Wulin jadi ketika dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membayar kembali paman tuannya, dia pasti akan memberikan semua yang dia miliki. Kedua Spirit Forging-nya pasti mencapai puncak dari apa yang bisa diharapkan seseorang untuk dicapai ketika Spirit Forging. Mencapai penciptaan atau penempaan roh jahat akan membuat seseorang memenuhi syarat untuk menjadi pandai besi peringkat 6. Karena itu, penampilannya sebelumnya pasti memenuhi syarat Tang Wulin untuk peringkat 6 jika Zhenhua tidak memintanya untuk memalsukan dan menyelesaikan penempaan roh lain untuk menjadi pandai besi peringkat 6. Jika dia benar-benar menjadi pandai besi, dia akan menjadi pandai besi peringkat 6 termuda dalam sejarah. Lin Yuhan telah berhenti menempah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ketika raungan naga memenuhi seluruh ruangan. Ekspresi wajahnya yang persis seperti itulah yang menghentikannya untuk mengerjakan palu tempah. Di babak pertama, dia berhasil melakukan Spirit Forge dengan sangat cepat sementara Tang Wulin sangat lambat karena dia berhasil mencapai Creation Spirit Forging. Selama ronde kedua, Tang Wulin menunjukkan padanya bahwa dia memang bisa lebih cepat darinya.
Meskipun dia hanya berhasil melakukan ini karena dia sangat akrab dengan Heavy Silver, Lin Yuhan tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia capai. Melihat Tang Wulin yang bersila, Lin Yuhan tahu bahwa dia benar-benar kalah dalam kompetisi. Dia adalah pandai besi peringkat 5 dan telah mengetahui sejak lama bahwa dia jenius dalam menempa. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa seseorang pada usia yang sama dengannya bisa melampaui dia. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima kenyataan karena itu sudah terjadi. Chang Gongyan juga tertegun. Dia menjadi terdiam sesaat ketika dia mengarahkan pandangannya pada potongan Evil Spirit Heavy Silver. Hasil kompetisi jelas. Bahkan pandai besi peringkat 1 yang memiliki pengetahuan paling dasar dalam pandai besi bisa membedakan pemenang dari hasil, apalagi Lin Yuhan yang bahkan tidak menyelesaikan penempaan keduanya. Kami telah kalah. Chang Gongyan memberikan senyum pahit. Zhen Hua tersenyum lembut, sebenarnya kami hanya menang dengan selisih tipis. Jika Wulin tidak secara kebetulan berada di sudut saya tidak akan dapat menemukan bakat muda yang mampu menghadapi murid Anda secara langsung. Anda dipersilakan untuk bergabung dengan asosiasi pandai besi, tapi tidak ada kewajiban. Chang Gongyan mengangguk dengan kuat. Pada saat itu, cahaya merah tua terbang di sisi lehernya tanpa diduga dan entah dari mana. Cahaya merah tiba di depan Zhen Hua hanya dalam sedetik. Itu muncul terlalu tiba-tiba dan bahkan tidak ada tanda-tanda kedatangannya. Ketika seseorang berada di basis kultivasi Zhen Hua, mereka biasanya dapat merasakan bahaya seketika. Namun, cahaya merah tua ini muncul di hadapannya sebelum dia bisa merasakan apapun. Pada saat itu, cahaya perak terlihat dan Zhen Hua menghilang dari tempat dia tiba-tiba seperti cahaya merah muncul. Kemudian, cahaya merah menyala dan segera melesat ke kerumunan. Konsekuensi dari serangan yang bahkan mampu mengancam Master Armor 4 kata dan Divine Blacksmith yang memasuki kerumunan tidak terbayangkan.